Selamat sore anak-anak, ketemu lagi dengan saya Evi Maria, dosen pengampu mata kuliah perpajakan Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi. Untuk video tutorial ini adalah video tutorial part 2, di mana di video ini kita akan membahas tentang praktek menghitung pajak penghasilan umum. Jadi video part 1 itu bicara tentang aturan tentang pajak penghasilan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan praktek menghitung pajak penghasilan umum untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Cara penghitungan pajak untuk pajak penghasilan badan. Tadi kan kita sudah belajar penghasilan kena pajak, ya kan? Jadi dasar pengenaan pajak itu mesti dari PKP, penghasilan kena pajak. Dia penghasilan kena pajak, maka dia akan dikenakan tarif pasal 17. Kalau untuk badan tarif pasal 17-nya 25%. Kemudian penghasilan kena pajak itu diperoleh dari mana? Dari penghasilan neto. Tadi kan bilang penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto. Ya, jadi makanya apa? Penghasilan neto kali dengan tarif pasal 17. Terus ingat tadi kita membreakdown juga ketika bicara dasar pengenaan pajak. Penghasilan neto itu dapat dari mana sih? Penghasilan neto itu diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Biaya-biaya apa aja? Biaya yang terkait dengan menagih gitu ya, menagih. Kemudian untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilannya. Nanti ada listnya, nanti silakan lihat di undang-undangnya. Jadi saya juga nggak hafal gitu ya ketika perpajakan ini apa yang dilakukan adalah ini boleh atau tidak boleh. Nah, itu kalian lihat di klausa di dalam undang-undangnya. Kemudian kalikan dengan tarif pasal 17. Ya. Terus kemudian pajak penghasilan orang pribadi sama, prinsipnya sama, yaitu penghasilan kena pajak kalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian caranya menghitung penghasilan kena pajak gimana sih? Kalau untuk orang pribadi ingat ada PTKP-nya. Jadi penghasilan neto dikurangi dengan PTKP kalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian kalau penghasilan neto itu cara ngitungnya gimana? Berarti penghasilan bruto kurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh gitu ya. Kemudian kurangi dengan PPKP kali dengan tarif pasal 17. Tarif pasal 17-nya yang mana? Lihat untuk yang orang pribadi, tarif pasal 17 untuk orang pribadi itu yang progresif. Sehingga nanti jangan pakai yang 25%. Kalau 25% itu punyanya badan. Kalau ini progresif yang mana? Yang 5%, 15%, 25%, 30%. Ya. Oke, sekarang contoh penghitungan pajak penghasilan badan. Ya, ini cara menghitungnya. Diketahui peredaran bruto PT Sentosa tahun 2018 sebesar 4,5 M dengan PKP-nya sebesar 500 juta. PKP ini penghasilan kena pajak. Ya, hitunglah pajak terutangnya. Ingat, jumlah peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 M. Ya, makanya apa? Maka fasilitasnya 50% dari tarif PPh badan. Tadi kan ketika di slide-nya tarif itu loh. Nah, maka penghitungan pajak penghasilan badan yang terutangnya berapa? Nah, karena apa? Karena PB-nya tadi itu kan cuma sebesar 4,5, berarti tidak melebihi 4,8, dapat fasilitas ini nih. Jadi makanya ngitung pajak terutangnya 50% kali dengan 25% kali dengan 500 juta. Maka pajak yang terutang PPh badannya itu hanya sebesar 62,5 juta. Ini per tahun ya. Nah, ini kan karena apa? Tahun pajaknya kan 1 tahun takwim. Ya, tahun 2018. Berarti penghasilan kapan nih? 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke yang hitungan pajak penghasilan badan yang kedua. Ya, kalau tadi kan kurang PB-nya, peredaran brutonya kurang dari 4,8 M. Nah, bagaimana dengan PB yang lebih dari 4,8 M? Ya, oke. Misalkan peredaran bruto PT Sentosa tahun 2019 sebesar 30 M. Nah, PB-nya lebih dari 4,8 M kan? Jauh banget. Dengan PKP-nya, penghasilan kena pajaknya sebesar 3 M.
hitunglah pajak terutangnya. Nah, sekarang kita cari secara proporsional untuk apa? Fasilitasnya. Fasilitas yang diberikan tadi ya, fasilitas yang diberikan potongan tarif yang 50% kali 25% tadi itu hanya untuk yang PB-nya tidak lebih dari 4,8. Ya, berarti kita akan lihat proporsional. Jadi 4,8 M ya, bagi dengan apa? 30 M. Jadi PB yang disyaratkan 4,8 M bagi dengan PB yang dia punya PT Sentosa 30 M kali dengan apa? PKP-nya adalah sebesar 3 M. Ya, berarti nanti penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pajak gitu ya adalah hanya sebesar 480 juta. Berarti jumlah PKP dari PB yang tidak memperoleh fasilitas berapa? 3M dikurangi 480 juta, yaitu sebesar 2,52 M ya. Maka perhitungan pajak penghasilan badannya gimana? Ya berarti 50% kali 25%. Ini yang dapat fasilitas nih ya. Ingat tadi sudah proporsional dihitung. Yang boleh dapat hanya 480 juta. Ya, besarnya adalah 60 juta. Nah, kemudian yang 25% kali dengan berapa? Ini yang tidak memperoleh fasilitas tadi pajaknya, yaitu sebesar 2,52 M. Jadi sebesar 25% kali 2,52 M 630 juta. Maka pajak penghasilan terutang tambahkan 630 plus 60 juta dari 690 juta. Jelas ya? Jadi ketika PB-nya itu lebih besar dari 4,8 M, yang dilakukan adalah kalian hitung proporsional dulu. Berapa sih dari PKP itu yang jumlah PKP itu yang dapat fasilitas gitu ya. Dia dari PB-nya itu tadi makanya dihitung proporsional. Kenapa 4,8? Ini aturannya 4,8. Tidak boleh PB-nya tidak boleh lebih dari 4,8 katanya begitu kan. Maka dihitung proporsional. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau cara penghitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi, ini gampang banget gitu ya. Jadi misalkan tahun 2019 Andi memiliki PKP sebesar 241.850. Hitunglah pajak terutang. Ya. Jadi karena ini sudah PKP itu penghasilan kena pajak, ya. Jadi nggak perlu ngurangi PTKP lagi karena apa? Ini sudah dihitungkan. Jadi penghasilan netonya sudah dikurangi dengan PTKP. Makanya apa? Jadinya PKP. PKP-nya itu 241.850. Maka perhitungan pajak terutangnya gimana? Langsung masukkan tarifnya aja, ya. Ingat 0 sampai 50 juta. 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Berarti 5% kali dengan 50 juta. Besarnya 2.500.000. Nah, kurang ini 241.850 dikurangi 50 juta. Sisanya berapa? 191,85 juta. Berarti kena tarif yang kedua 15% kali 191,85 juta. Yaitu sebesar 28.777.500. Sehingga pajak penghasilan terutangnya ya berarti ditambahkan nih. Totalnya 31.277.500 rupiah. Ya, selesai materi pajak penghasilan